Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dasar pemrograman yaitu Bu Sri Utami yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas dasar pemrograman ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul alat pendeteksi kebocoran gas sederhana dengan display LCD dan speaker sebagai outputnya. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Anwar Muhammad Rizky dengan NIM 211711033. Selanjutnya ada saya Jatuh Putri Ajahra dengan NIM 211711064. Selanjutnya ada latar belakang. Kebocoran gas dapat menyebabkan hal mengerikan seperti meledaknya tabung gas yang dapat menyebabkan kebakaran yang bisa memakan korban jiwa. Ciri umum terjadinya kebocoran gas adalah adanya bau gas yang sangat menyengat. Akan tetapi, bau tersebut biasanya tercium saat kebocoran gas sudah terjadi di beberapa saat. Atas dasar hal tersebut, kami akan membuat suatu alat pendeteksi kebocoran gas yang disertai dengan display LCD. Jika terjadi kebocoran gas, speaker akan berbunyi sebagai peringatannya. Alat ini juga dilengkapi dengan tampilan visual. Diharapkan alat ini dapat membantu dalam penanggulangan dini jika terjadi kebocoran gas yang berpotensi meledaknya gas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari alat ini digunakan untuk memudahkan masyarakat selaku pengguna gas LPG sebagai antisipasi adanya kebakaran dengan mendeteksi adanya kebocoran gas. Yang kedua, memberikan peringatan dengan bunyi speaker dan tampilan visual jika terjadi kebocoran gas. Next. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen yang digunakan pada alat ini. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor MQ2, yang ketiga ada LCD 16x2, yang keempat ada speaker ohm, dan yang kelima ada LED-nya, dan yang terakhir ada resistor. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja dari alat ini. Prinsip kerja pada dasarnya dari sensor MQ2 adalah mendeteksi keberadaan gas-gas yaitu gas metana, butan, LPG, dan asap rokok. Sensor MQ2 mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap 2 jenis gas tersebut. Jika sensor tersebut mendeteksi keberadaan gas-gas tersebut di udara dengan tingkat konsentrasi tertentu, maka sensor akan menganggap terdapat gas di udara. Ketika sensor mendeteksi keberadaan gas-gas tersebut, maka resistansi elektrik sensor akan menurun. Dengan memanfaatkan prinsip kerja dari sensor MQ2 ini, maka dapat mendeteksi adanya gas-gas di suatu ruangan. Sensor ini dapat mendeteksi secara akurat gas dengan merasakan unsur yang terkena untuk satu sisi suatu keramik substrat. Next, masih dengan prinsip kerjanya, apabila ada sensor mendeteksi gas, maka kerapatan ruangan yang terdapat antara logam 2 dan 4 akan membesar atau mengecil. Saat tahanan semakin kecil, maka arus akan mengalir dari 2 ke 4 sehingga output analog sensor akan besar. Pada saat itu, terjadi Arduino akan langsung memberikan logic high pada speaker dan LED serta LCD display akan menampilkan indikator kebocoran gas tersebut. Untuk mengatur sensitivitas dari sistem ini, kami dapat mengaturnya pada program. Dengan merubah batasan analog yang diterima, sensor kami dapat merubah sensitivitas dari alat ini. Oke,
Selanjutnya ada skema rangkaian dari project yang akan kami buat, di mana kami di sini menggunakan microcontroller Arduino Uno dan kami menggunakan inputan sensor MQ2 atau sensor asap dan 3 buah output, yaitu ada LCD 16x2, lalu ada speaker 8 ohm dan LED berwarna merah. Selanjutnya ada algoritma deskriptif dari project yang kami buat. Pertama, mulai yang selanjutnya instalasi library liquid crystal untuk penggunaan LCD 16x2, lalu tentukan pin LCD yang akan terhubung ke Arduino Uno teman-teman. Selanjutnya tentukan pin sensor untuk sensor MQ2, untuk pin speaker dan juga untuk pin LED merah. Yang selanjutnya ada setup awal. Pertama, nyalakan LCD dengan ukuran 16x2. Yang selanjutnya tetapkan pin 13 sebagai output untuk LED merah. Selanjutnya akan memulai loop program, di mana kita akan membaca data analog dari sensor MQ2. Jika sensor mendeteksi keamanan atau kondisi aman, maka nilai analog akan sama dengan 1, di mana nantinya akan terdisplay pada LCD pada baris pertama yaitu kondisi, dan pada baris kedua ruangan gas oke. Jadi bisa kita baca pada output yaitu kondisi ruangan oke. Dan selanjutnya speaker akan mati dan LED pun akan mati atau tidak menyala. Nah, beda halnya jika sensor pendeteksi bahaya kebakaran atau mendeteksi adanya gas yang akan nilai analog akan sama dengan 0. Dan pada LCD akan tertampil kondisi ruangan gas bocor, di mana untuk keterangan kondisi nanti akan muncul pada baris pertama LCD, dan pada ruangan gas bocor akan tertampil pada baris kedua LCD, dan nantinya speaker akan menyala dan LED pun akan menyala, lalu program selesai. Oke, adapun flowchart dari program kami dimulai ketika sensor low atau data analog sama dengan 0. Jika data analog sama dengan 0, kita ke arah sebelah kanan, maka speaker akan menyala, LED akan menyala, dan LCD akan menampilkan kondisi ruangan gas bocor. Ya, bisa teman-teman baca. Dan jika data analog tidak sama dengan 0 atau no, maka speaker dan LED akan mati, lalu pada LCD akan muncul keterangan kondisi ruangan gas oke, teman-teman. Oke, next, selanjutnya ada program yang digunakan, di mana kita menggunakan Arduino IDE dengan versi 1.15 untuk program yang akan nanti kami jalankan dalam project ini. Dimulai dari include liquid crystal.h, di mana ini digunakan untuk memanggil library LCD pada Arduino. Selanjutnya ada liquid crystal LCD, ini untuk mendeklarasikan pin Arduino yang terhubung ke LCD, di mana kita memilih pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2 teman-teman. Selanjutnya ada cos in pin asap sama dengan 0. Ini merupakan untuk instalasi pin sensor yang menghubungkan pin A0 ke output sensor, teman-teman. Yang selanjutnya ada cos in pin speaker sama dengan 8. Ini merupakan instalasi pin speaker yang menghubungkan pin 8 ke speakernya itu sendiri, teman-teman. Dan cos in LED sama dengan 13, ini untuk instalasi pin LED untuk menghubungkan pin 13 ke LED. Selanjutnya ada flash setup, di mana LCD begin 16,2. Ini merupakan sebuah function yang berada di dalam library LCD untuk menyalakan LCD 16x2. Dan yang kedua, pin mode LED red output, ini untuk menetapkan pin 13 sebagai output dari sebuah program, teman-teman. Selanjutnya ada void loop, di mana ini merupakan sebuah program untuk membaca data dari pin yang dihubungkan ke sensor, teman-teman. Ada integer data analog sama dengan digital red pin asap. Ini merupakan sebuah variabel integer, dan data analog adalah nama dari variabel itu sendiri, teman-teman. Sedangkan digital red adalah program perintah untuk membaca data dari pin asap atau sensor kedua dari pin 0 yang dihubungkan ke sensor. Selanjutnya kita buat program untuk mengirimkan informasi aman ke LCD atau informasi gas aman, teman-teman, di mana if data analog sama dengan 1, maka LCD set cursor pada baris ke 0 kalau ke 0 akan menampilkan kondisi di LCD, dan pada baris ke 0 kalau ke 1 maka akan menampilkan ruangan gas oke, dan pin speaker mati, lalu lampu LED low atau mati. Selanjutnya, jika
mengirim informasi bahaya atau program mengirimkan informasi gas bocor teman-teman, di mana else if data analog sama dengan 0. Maka pada LCD set kursor pada baris ke 0 kolom ke 0 akan muncul keterangan kondisi atau mengeprint kondisi, dan pada baris ke 0 kolom ke 1 akan muncul keterangan ruangan gas bocor. Selanjutnya kita buat program untuk menyalakan sirene dari speaker 0,8 ohm teman-teman. Untuk mematikan lampu LED kita buat program digital write LED red low. Nah, sedangkan untuk menyalakan speaker kita buat tone pin speaker 261 delay 500. Ini menandakan bahwa nada di pin 8 dengan frekuensi 261 Hz selama 500 millisecond. Dan menggunakan LED kita aktifkan digital write LED red high. Dan untuk menyalakan speaker juga kita ketik tone pin speaker 392 dengan delay 500. Ini mengartikan bahwasannya akan memainkan nada di pin 8 dengan frekuensi 392 Hz selama 500 millisecond. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.